pertama-tama datang ke sini tidak bisa komunikasi. Saya ada pengalaman di Bali itu, kalau ketika ngomong saya ada mengerti. Oh ya. Ya, tapi jawaban saya ya itu aja. Iya. Itu aja. Ya semua, tapi tidak tahu. Oh, Romo bilang, Raul tolong datang kemari ambil ini. Ya Romo. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Kristus, sahabat-sahabat Sang Sabda, kami komunitas Seminari Tinggi SPD Surya Wacana mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda sekalian untuk segala dukungan Anda bagi kami secara khusus lewat channel YouTube ini. Saudara-saudariku yang terkasih, selain menyajikan renungan harian, katekese iman, dan berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Frater SPD Seminari Tinggi Surya Wacana, kami pada channel YouTube ini akan membuat sebuah program baru yang bernama Ngopi, Ngobrolin Panggilan Iman dan Ilmu. Nah, untuk Ngopi, program Ngopi yang pertama ini, kita sudah memiliki seorang narasumber, Frater Raul Craveria. Episode pertama ini menjadi sangat istimewa karena Frater Raul ini datang jauh-jauh dari Filipina ke Indonesia untuk menjalani proses Overseas Training Program atau OTP. OTP adalah sebuah program yang dimiliki oleh Serikat Sabda Allah, di mana para frater dari berbagai negara dikirim. Dari negara Filipina contohnya dikirim ke Indonesia, atau dari Indonesia ke Jerman, Filipina, ke Eropa, negara Eropa lainnya, dan berbagai negara di dunia. Baik, selamat pagi Frater Raul. Selamat pagi Frater Vincent. Nah, Frater Raul ini, kita akan sharing sedikit tentang iman, tentang panggilan, dan banyak hal yang berkaitan dengan Frater Raul. Nih, kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan. Nah, kiranya Frater Raul jawabnya ya santai saja. Santai, tidak usah tegang. Tidak usah tegang ya. Oke. Nah, Frater Raul. Frater Raul kan ini dari Filipina. Boleh cerita sedikit tentang keluarga Frater Raul? Ya, keluarga saya, saudara-saudara saya, semua kami itu 16 saudara-saudari ya. Lalu saudara ada 11 dan saudari ada 5. Hanya saya aja yang masuk di biara. Oh, hanya. Dan tapi kebanyakan saudara saya itu juga bekerja di lain negara. Oh, sudah pergi ke lain negara ya. Dan lalu yaitu masih ada yang kuliah negara yang satu ada yang bungsu yang bapak dan ibu saya masih di Filipina. Saudara-saudara yang terkasih, Frater Raul sudah berada kurang lebih 1 tahun ya? Ya, 1 tahun tanggal 26 bulan ini. Tanggal 26 bulan Agustus. Iya, Oh, ya. bulan depan. Bulan September. Ya, bulan depan. Oh iya. Bulan depan. Nah, sudah kurang lebih ya hampir 1 tahun. Jadi Frater Raul sudah belajar bahasa. Ya. Dulu belajar bahasa di Bali. Ya, dulu saya belajar bahasa Indonesia di Bali 1 bulan. Bahasa Siberia. Sehari-hari. Lalu pergi di tempat Jogja
ke Jogja, pergi ke kota Jogja. Ya, lalu belajar di sana kira-kira 3 bulan. Itu belajar yang tulisan. Belajar yang formal. Ya, formal study. Ya, formal study. Sudah berarti kurang lebih belajar bahasa itu sudah ada, selain percakapan kita sehari-hari, kira-kira ada 4 bulan ya? Ya, ada 4 bulan. 4 bulan belajar bahasa. Kalau di Filipina sendiri bahasanya bahasa apa? Kalau di Filipina itu bahasa nasional, bahasa Tagalog. Tapi yang bahasa kedua itu bahasa Inggris. Ada juga sedikit Espanyol. Espanyol di Filipina. Daerah ada di sini. Dari mulai utara sampai selatan, tapi kebanyakan di selatan. Jadi daerah selatan itu banyak menggunakan bahasa Espanyol. Ya. Daerah utara Tagalog. Iya, Tagalog. Dan di Manila juga Tagalog, tapi ada juga bahasa Espanyol. Oke, baik, kita kembali ke pertanyaan. Nah, Pater Raul, bagaimana kesan Pater Raul dengan orang-orang Indonesia? Kalau saya lihat fisik lalu wajah tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Karena kita ada satu dari keturunan. Our ancestor. Our ancestor is one. We are Melayu. So, kalau saya, if I have to compare the difference of between Indonesia and Philippines, tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh karena wajah hampir sama orang Filipina. Wajah orang Indonesia mirip dengan wajah orang Filipina. Ya. Lalu karakter juga. Karakternya juga. Ya. Sense of humor juga. Itu hampir. Saya datang sini, seminari di sini. Tidak terlalu adjust. Karena kenapa? Karena what we have in the Philippines is almost the same here in Indonesia. The culture in the seminary in the Philippines is almost the same. Also, the culture in Indonesia. And the situation. Our jokes also. Jokes. So untuk saya mengikuti saya tidak terlalu. Saya tidak ada kesulitan tentang hidup di dalam seminari. Karena the culture of the seminarians and the culture of the seminary also is almost the same what we have in Tagaytay. It's not difficult on my part to adjust. Why? It's because I could have said almost the same. Because we also as a divine or missionary, so I think we have to adjust. But I easily jive the culture in the seminary. Memang kita ada banyak kemiripan ya. Ada banyak kemiripan, situasinya beda. Tapi apakah ada perbedaan sistem way of life tentang antara hidup frater-frater di Indonesia dengan di Filipina? Seperti itu. We speak about way of life, lifestyle. Di sini setiap hari kita bukan setiap hari tapi ada khusus hari untuk sports, sama seperti Filipina. Dan lalu juga tetapi di Filipina bebas kau pilih apa yang mau kamu main. Dan di sini kebanyakan suka main bola tangkis badminton. Dan soccer juga. Football, In the Philippines, we play basketball. And then we do jogging, we have gym also in the seminary. And also I have personal experience, pengalaman sendiri. Yang pertama makanan. Karena saya tidak terlalu biasa yang pedas. So I have to adjust also when it comes to the food. And then later on, little by little, slowly, I try to adapt how Indonesians prepare the food. And then I have to also to take it. It's because
no other choice, but I have to take what they prepare for breakfast, lunch, and dinner. So, but slowly I was able to adapt until now. And then also, well, of course, the language is very important. Oh yeah. Bahasa Indonesia, because coming from the Philippines, coming here from the Philippines is not well. We have some languages that are almost the same, but when it comes to daily conversation, that makes me quite difficult. Oh yeah. Because I have to speak with the people, saya harus ngomong dengan orang-orang. Ya. Tapi saya ada kesulitan. Bagaimana ini? Apa yang bisa saya respons orang-orang? Karena kalau mereka tanya saya, karena kelihatan saya seperti orang Indonesia juga. kalau mereka tanya saya bahasa Indonesia, saya bingung. Tidak tahu bagaimana bagaimana untuk respons saya mereka. Karena saya tidak tahu. Apalagi yang respon saya. Tetapi waktu saya belajar di Bali 1 bulan, ya pelan-pelan saya bisa mengerti. Kalau orang ngomong saya bisa jawab. Tapi tidak terlalu jelas, tapi pelan-pelan. Jadi bahasa itu adalah sesuatu yang sangat penting berarti untuk dipelajari. Ya. Ketika kita mau masuk ke daerah lain, tempat lain. Itu lebih penting untuk saya itu bahasa. Oh ya, bahasa. Karena pertama-tama datang di sini tidak bisa komunikasi. Saya ada pengalaman di Bali itu. Kalau ketika ngomong saya tidak mengerti. Oh ya. Ya, tapi jawaban saya itu aja. Iya. Itu aja. Ya semua, tapi tidak tahu. Oh, kamu bilang, Raul, tolong datang kemari ambil ini. Ya, Romo. Ya. Yang tidak tahu. Ada pengalaman yang lucu sekali, tapi tidak apa-apa, itu part of the process learning the language. Because you also have made in your status, ya. Learning the language is not bukan sesuatu yang mendesak. Cepat, tapi pelan-pelan. Step by step, itu begitu. Ya, karena memang bahasa itu memang sesuatu yang proses. Butuh proses untuk belajar bahasa. Apalagi Brother Raul datang dari negara yang berbeda sama sekali bahasanya. Ya, itu tadi mengenai kesulitan-kesulitannya kira-kira bahasa. Kalau berkaitan dengan budaya tadi, makanan, itu juga menjadi bahasa, dan juga how about the karakter? Bagaimana dengan karakter? Sama seperti yang ngomong saya, itu sama. Cara ngomongnya juga sama. Ya. The way we communicate is almost the same. The way we make jokes with someone is almost the same. The way we communicate, the way we appreciate someone, it's almost the same. And semua. Tidak semua, tetapi ada yang hampir. Ada yang hampir. Tidak terlalu jauh, tidak terlalu. Tapi karena almost the same. Because you're also Korean, ya. Yeah, very Oriental. So it's orang Timur, jadi umumnya sama. Yeah. Lalu ini, Brother Raul. Frater di Filipina itu tinggalnya di mana? Di Filipina, di sana ada 2 komunitas yang filosofat di Quezon City, Manila. Oh ya. And then kalau teologi di Tagaytay itu jauh sedikit, karena dari Manila filosofat sampai Tagaytay itu kira-kira 3-4 jam. Oh, jadi frater filosofat dan frater teologi dipisahkan? Pisahkan, ya. Oh, ya. Tidak bergabung, tapi pisah. Beda di sini bergabung semua, ya. Filosofat dan teologi. Kalau di Filipina dipisahkan. Ya. Dan di filosofat di sana nama seminari kita Christ the King Mission Seminary. Christ the King.
Ya. Christ-Taking Mission Seminary. Kalau di Tagaytay, Divine Word Seminary Tagaytay. Divine Word Seminary Tagaytay, School of Theology. Kenapa dipisah? Apakah ada perbedaan sistem atau perbedaan? Pertanyaan kamu saya juga tidak tahu kenapa dipisah. The reason, ya. Mungkin karena di Filipina filsafat di sana belum ada vows. Belum kaul ya. Ya. Di Filipina, tradisi di Filipina digabung aja kalau sudah kaul. Tidak bisa digabung kalau belum kaul. Di sini bisa karena filsafat dan teologi sudah kaul ya. Iya, sudah bisa gabung. Kalau di Filipina tidak bisa. Ya. Itu yang perbedaan di sana. Lalu ya itu. Berarti filsafat itu belum kaul ya, belum kaul. Lalu setelah filsafat lalu masuk ke postulansi dulu ya. Lalu novisiat ya. Lalu teologi. Kaul dan masuk teologi. Ya itu. Begitu. Jadi sementara kalau di Indonesia kita dari postulansi atau dari seminari kecil, seminari menengah, kita langsung masuk novisiat. Setelah novisiat kita langsung masuk ke filsafat. Frater filsafat. Lalu setelah itu baru kita ada pastoral, ada pastoral lalu masuk ke ambil S2 atau teologi, ambil program teologi. Jadi agak ada berbeda. Berarti cara hidup frater di filsafat, kamu kan sudah mengalami, sudah melewati filsafat dan juga teologi. Nah, perbedaan cara hidupnya itu bagaimana? Ya, perbedaan cara hidupnya kalau filsafat di sana mereka ada batasan. Limitation. Karena masih under reformasi semua ya. Lalu kalau di sini filsafat bisa pegang HP itu di Indonesia. Ya. Kalau di sana tidak bisa. Hanya hari Minggu aja karena mereka should take their time ya. Give importance about time karena belum ada kaul. Mereka harus they should have to adapt with the system of seminary. Aside from the system of seminary, they should have to study filsafat. Focusing their study. That's the process in Christ-Taking Mission Seminary in Manila, in Philippines. And in Tagaytay, of course, you have to be responsible. You are free, you are bebas, tapi you have to be very responsible of your time management, and then whenever we have to take our personal time, and then whenever we have our community activities, you have to be present without reminding someone, or you have to be responsible of your own time, time of the community. Ya, lalu juga bebas kalau belajar di sana bebas. Lalu you have also to be responsible of your study. That's also the primary concern of the Seminary Tagaytay, because you are given, you have all your time, you are free, you can do whatever you want. But the most important thing in living in Tagaytay, especially in theology, you have to be responsible, especially in your study. Personal responsibility. Yeah, personal responsibility. Jadi kalau di filsafat itu frater-fraternya dibantu fokus dengan aturan-aturan. Dengan aturan-aturan. Sementara kalau di Tagaytay kita sudah bebas ya. Kita mengatur waktu kita sendiri. Ya, mungkin kalau but still under formation. Ya, masih di bawah formasi. Ya, tapi we manage ourselves, we manage our time ya. Jadi mungkin suasana frater-frater di Malang ini kurang lebih seperti di Tagaytay ya. Sama seperti di Tagaytay. Karena kita dibentuk ya. Dibentuk semua untuk menjadi apa? Menjadi misionaris. So apa yang program di Filipina
Filipina, seminar Filipina SPD di sana dan di sini sama ya. Karena kita juga serikat internasional ya. Serikat internasional yang akan dikirim ke luar negeri. Dan apa lagi? Nah, dulu saya sudah senang karena ada uang, ada punya sendiri karena kerja dan lalu ada uang gitu. Tapi masih empty